manhaj. Setelah merebaknya syubhat, setelah syubhat di mana-mana, setelah aliran sesat merajalela, disinilah perlu kitab pegangan, yang dengan kitab itu kaum muslimin bisa merujuk. Ambil contoh misalnya permintaan qadhi di Wasit memohon kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menulis kitab tentang akidah agar menjadi pegangan, agar kaum muslimin tidak sesat. Untuk memuliakan qadhi yang memohon ini, Syekhul Islam memberikan judul kitab beliau dengan Akidah Wasitiyah, sesuai dengan nama daerah Wasit di Syam, di Palestina. Termasuk kitab ini, termasuk Lum'atul I'tiqad ini dalam rangka itu. Fi tawdihil aqidatis sahihah, dalam rangka menjelaskan akidah yang sahih, akidah yang benar. Wa nafyi ma 'allaqa biha minasyubah wat tashkikat, untuk menghilangkan subhat-subhat dan keraguan yang sudah merajalela. Seperti misalnya di zaman Nabi, di zaman Nabi sudah jelas terang benderang, ya kan? Gak ada di zaman Nabi orang berbicara agama, ngajak sholat, ngajak sholawatan, ngajak ibadah kok salah, gak ada. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Keadaan masih sama. Di zaman Abu Bakar, berbicara tentang salawat, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang Islam, pasti benar, nggak ada yang salah. Ngajak sholat, ngajak saum, ngajak salawat, dan seterusnya, pasti benar. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Abu Bakar 2 tahun kira-kira, Umar 10 tahun kira-kira. Keadaan masih sama. Di zaman Umar, ketika ada yang mengajak beribadah, ngajak sholat, ngajak baca Al-Quran, pasti benar. Umar wafat terbunuh saat mengimami sholat subuh, keadaan berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah mulai ada orang yang berbicara tentang Islam, ngajak ibadah, ngajak kebenaran, tapi salah. Itu setelah Umar terbunuh di zaman Utsman. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Oleh karena itu, dulu sebelum muncul firqah-firqah, orang bebas berbicara tentang agama. Karena nggak ada yang salah. Sebagaimana nubuat Nabi, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian, maksudnya kalau aku mati nanti, aku tinggalkan kalian, maksudnya dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, dalam keadaan terang benderang, putih bersih, saking terangnya malamnya seperti siang. Berbicara tentang Islam, tentang agama, nggak ada yang salah. Nah, ketika muncul firqah-firqah dolal, baru kaum muslimin, para imam, para ulama terutama mengatakan, sammulana rijalakum, sammulana rijalakum. Baru ini enggak semua yang berbicara tentang agama langsung diterima. Tidak seperti 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika Umar masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Rasulullah masih hidup. Sekarang tidak lagi. Sammulana rijalakum.
Ente dengar dari siapa? Ente ngomong seperti ini dengar dari siapa? Mulai dari situlah, ini secara asbab ya, secara takdir tentu sudah dikehendaki oleh Allah, dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini secara asbab. Dari situlah dari keprihatinan para ulama muncullah sahih, dhaif, maudhu, munqati, mursal, ya, mudraj, dan seterusnya. Ilmu hadis muncul dari situ sebagai bukti bahwa Islam ini dijaga oleh Allah, sebagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadis pun seperti itu. Apakah dijaga pula sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi? Jawabnya dijaga. Dijaga. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari ini. Belum ada yang berhasil. Mencoba sudah banyak, tapi berhasil belum ada. Ya, selalu ketahuan, selalu ketahuan. Bayangkan, cuma titik saja ketahuan. Panjang jadi pendek saja ketahuan. Kalau bukan karena Allah yang menjaga, mustahil. Dan kita semakin yakin dengan janji Allah tadi. Semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Bagaimana hadis? Sama, dijaga oleh Allah. Lah kalau dijaga kok ada hadis palsu? Kok ada hadis dhaif? Katanya dijaga. Jawabnya? Jawabnya apa kira-kira? Al-Quran kan nggak ada yang dhaif, apalagi maudhu. Dhaif nih ayat nih, nggak ada begitu kan? Oh, ayat ini surat sekian sekian nih maudhu nih, nggak ada kan? Nggak ada yang meragukan. Karena betul-betul dijaga oleh. Lah hadis ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang munqati, dan seterusnya. Ada hadis palsu, katanya dijaga. Jawabnya ketahuan, gitu. Ketahuan, sama dengan Al-Quran tadi, ketahuan kan? Cuman kalau Al-Quran orang-orang awam juga tahu, gitu. Kalau hadis hanya diketahui oleh para ulama ahlul hadis. Orang awam ikut-ikutan tahu kalau dia mengikuti ulama ahlul hadis. Kalau orang awam ini nggak kenal siapa Syekh Albani, siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Utsaimin, ya nggak tahu kalau hadis mengadzankan bayi itu ternyata dhaif, gitu. Kita semua kan awam, antum awam, saya awam tentang hadis, ya kan? Tapi kok bisa tahu bahwa hadis mengadzankan bayi itu dhaif? Ya dari Syekh Albani, alhamdulillah. Allah perkenalkan kita dengan Syekh Albani walaupun lewat rekaman ceramah beliau, tulisan-tulisan beliau, atau murid-murid beliau yang menyampaikan kepada kita dan seterusnya. Ini nikmat besar, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak kenal siapa Syekh Albani, ya? Siapa Albani? Apa hubungannya sama Albana? Ya, jauh sekali ya. Albani dengan Albana jauh sekali ya. Cuman beda A sama I. Yang satu ahlu sunnah, yang satu ahlul bidah, ya. Kecuali ayahnya Abdurrahman Al-Banna, itu ulama besar, penulis kitab Fathur Rabbani, kitab yang tartib Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu kan tidak tartib ya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud kan tartib ya. Tentang salat semua, tentang wudu semua, tentang jihad semua. Musnad Ahmad kan tidak. Hadis nomor 56 tentang salat, 57 tentang jihad misalnya. Ya. Ngacak. Urutannya urutan musnad ya. Musnadnya Abu Bakar. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Ya apapun isinya. Musnad Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, dan begitu seterusnya. Ya.
Ini ketahuan. Dan luar biasa di sini, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para ulama ahlul hadis lewat para sahabat. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat mursal itu apa, munqati itu apa, dhaif maudhu itu apa. Kalau bahasa Arab ya iya, Nabi tahu maudhu itu apa, dhaif itu apa, mursal, munqati secara bahasa Arab. Secara bahasa Arab. Secara istilah mustalahul hadis, Nabi tidak ngajari. Ya, rawi sanad itu apa? Kalau terputus satu rawi namanya apa, dua rawi namanya apa? Ya. Hadis kemasukan ucapan perawi namanya apa? Nabi nggak pernah ngajari. Tapi sepakat para ulama sedunia sampai hari ini. Kan nggak ada perselisihan. Mudraj itu apa? Nggak ada perselisihan. Ziyadatus siqah makbulah, penambahan dari perawi siqah itu harus diterima. Ini kan tidak ada perselisihan. Ini betul-betul bukti bahwa Allah menjaga hadis. Ya. Seolah Allah mengajarkan langsung kepada para ulama-ulama hadis itu. Padahal wahyu kan sudah putus. Ya. Lihajatin nasi ila dhalik, karena manusia sangat, kaum muslimin sangat berhajat ini, butuh sekali. Coba nggak ada akidah wasitiyah, coba nggak ada syarhus sunnah, coba nggak ada lum'atul i'tiqad, kitabut tauhid, usul sunnah dan seterusnya, barangkali meraba-raba kaum muslimin. Ya, untuk langsung ke Sahih Bukhari kan berat sekali. Sahih Bukhari isinya luar biasa, bukan cuman akidah saja. Sahih Muslim, Musnad Ahmad apalagi, berat sekali. Nah, alhamdulillah ada lum'atul i'tiqad, ada syarhus sunnah, ada akidah wasitiyah, akidah tahawiyah. Sudah dikumpulkan hadis-hadis tentang akidah, tentang manhaj, memudahkan kita yang awam. Kalau langsung merujuk ke kitab-kitab hadis, ya begitu berat. Kan besar-besar, tebal-tebal kitab hadis itu. Maka ini salah satu nikmat. Ya. Dan butuh sekali lagi kaum muslimin dengan kitab-kitab seperti ini. Khususan ba'dama dhaharat al-firaq ad-dhallah, terutama ketika muncul firqah-firqah sesat itu. Sebelum muncul nggak masalah. Zaman siapa tadi? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tiga manusia ini. Ketika tiga manusia ini masih hidup, terakhir Umar, belum ada subhat, belum ada firqah dhalal, belum ada bid'ah. Bukan belum ada kesalahan dalam agama, enggak. Di zaman Nabi sahabat yang salah ada. Itu masih ingat barangkali Ammar bin Yasir dan Umar junub saat safar, dua-duanya melakukan kesalahan. Yang Ammar bin Yasir nggak ada air ya, junub, bangun tidur nggak ada air. Yang nggak junub ya nggak masalah, langsung tayamum ya. Nah, ini berdua ini bingung, nggak ada air, padahal kan harus mandi, junub. Dua-duanya berbuat salah. Ammar bin Yasir masih ingat, guling-guling di pasir gitu. Pikir dia kalau tayamum kan pakai pasir, pakai debu, pakai tanah ya, diusap ke wajah, ke punggung, telapak tangan. Itu pengganti wudhu. Nah, ini kan pengganti mandi. Ah, berarti sekujur tubuh. Jelas salah. Disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar lebih parah lagi. Apa? Tidak salat subuh. Ya, tidak salat. Dua-duanya salah kan? Dua-duanya salah. Ya. Loh, berarti ada bid'ah? Enggak. Kesalahan itu cuma sekali itu dan diketahui akhirnya. Beda dengan kesalahan tahlilan, kesalahan usolli, kesalahan nawaitu, muludan.
Ini kan dibela, dipelihara, didakwahkan. Bahkan marah mereka ketika dikatakan itu bid'ah, itu keliru, itu sesat, terancam neraka, marah mereka. Kalau ini tidak, ya udah, hilang aja. Dan tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela Aisyah ketika Aisyah mengatakan nggak ada itu sutroh sholat, nggak ada yang membela Aisyah. Begitu juga nggak ada yang membela Ibnu Umar ketika Ibnu Umar mengatakan bahwa wanita yang mandi junub seluruh rambutnya harus basah semua. Padahal ini kan keliru. Ya, nggak ada yang membela, hilang aja. Termasuk tidak ada yang membela Abu Bakar dan Umar ketika beliau berdua mengatakan haji tamattu itu tidak ada. Nggak ada yang membela. Tidak seperti hari ini. Entah berapa juta yang membela maulid, tahlilan, nuju bulanan, manakiban, salawat nariyah, dan seterusnya. Dibela. Bi'aqaidiha wa syubhatiha, firqah-firqah dolal yang membawa akidah-akidah yang sesat. Akidah itu bisa benar, bisa salah ya. Akidah itu kan keyakinan. Keyakinan bisa keyakinan benar, keyakinan salah ya. Yang pasti benar apa? Tauhid. Kalau tauhid pasti benar. Kalau akidah bisa benar, bisa salah. Maka dikatakan akidah sahihah. Ada akidah batilah. Akidah yang batil, akidah yang sahih. Akidah orang Jepang apa? Nah, ada. Akidah orang Amerika apa? Akidah orang Barat apa? Akidahnya orang Hindu, orang Buddha apa? Mereka masing-masing punya akidah. Dan sesat semua tentunya. Hanya akidah Islam yang benar. Wa subhatiha, dan subhat-subhat yang dibawa oleh mereka. Apa subhat? Subhat itu kesalahan, kebatilan, dosa, tapi dianggap benar. Dianggap benar. Maka berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, membunuh, subhat bukan? Bukan. Kan nggak ada yang menganggap zina, khamr, judi, membunuh benar, nggak ada kan? Semuanya sepakat itu adalah salah, dosa, maksiat, keliru. Beda dengan tahlilan tadi, manakiban tadi, salawat nariyah tadi, maulid Nabi tadi. Yang tahu kalau itu sesat, bid'ah, berarti dia tidak terkena syubhat. Yang tidak tahu kalau itu sesat, dikiranya itu kebenaran, itu terkena syubhat. Gitu ya. Maka jangan sekali-kali menantang syubhat. Jangan sekali-kali kita memberikan celah syubhat masuk di diri kita. Masih ingat Muhammad bin Sirin? Menutup telinganya. Karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa meninggalkan majelis itu, majelis bid'ah. Beliau tutup telinganya. Segitunya. Padahal beliau berilmu, mestinya kuat ya kan? Yang lemah. Beliau yang berilmu saja menutup kedua telinganya. Sangat berhati-hati para ulama terhadap syubhat. Lebih hati-hati dibanding syahwat. Syahwat tetap hati-hati, nggak boleh kita meremehkan. Tetap kita harus selamat dari syahwat. Tapi lebih berat lagi, selamat dari syubhat. Ya. Mana yang lebih disukai oleh iblis, setan? Syahwat apa syubhat? Yang lebih disukai oleh iblis apa? Syahwat apa syubhat? Iya, syubhat. Syahwat zina, khamr, judi, membunuh, berbohong, korupsi, iblis suka. Iblis senang. Tapi jauh lebih senang apa? Syubhat-syubhat itu. Ya.
Gimana saudara-saudara kita perasaannya kalau disampaikan ini, ya? Iblis lebih menyukai tahlilan, muludan, selawat naria daripada pelacur, zina, khamar, judi. Apa enggak marah itu? Bakaran jenggot, ya. Padahal jenggotnya juga enggak ada, ya. Ini saudara-saudara kita tentu marah. Dikatakan ibadah mereka, ritual mereka disukai oleh iblis, ya. Dan itu kan bukan ucapan baru, ucapan lama diucapkan oleh seorang tabi'in. Ihtajal ulama'u ila an yubayyinu al-'aqidah as-sahihah. Para ulama ini perlu menerangkan akidah sahihah ini. Mau nggak mau yang batil diterangkan juga apa tidak? Ya iyalah, mau nggak mau harus ada yang tersinggung, harus ada yang marah, harus ada yang kebakaran jenggot tadi, harus ada yang sesak dadanya, mau nggak mau, ya. Maka jangan mundur, jangan merubah isi dakwah. Kalau kita terus begini, terus dakwahnya ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, gimana nih? Mereka sekarang luar biasa, kebencian mereka terhadap kita, gimana nih? Nah, nggak usah dipikirin, ya, terus berdakwah, terus sampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit sekali, sangat pahit, menyakitkan. Tapi mau nggak mau harus disampaikan demi menyelamatkan saudara-saudara kita. Ya minimal yang belum terkena subhat lah, minimal. Syukur-syukur yang sudah terkena subhat mau rujuk kepada kebenaran. Tapi kalau enggak, minimal yang belum kena, daripada didakwahi oleh mereka duluan. Kan begitu, ya. Antum belum sampaikan kepada si fulan yang baru saja masuk Islam, yang tahlilan, yang muludan ini bid'ah, haram. Antum belum sampaikan, mungkin entar dah seminggu lagi. Buru-buru diajak tahlilan, diajak muludan sama sebelah. Ya namanya baru masuk Islam, nggak tahu kan. Ya udah. Coba kalau antum duluan, ya kan? Ini jangan nih, ini nggak ada contoh dari Nabi. Ya tentu dia iya baru saja masuk Islam. Ya, siapa yang duluan? Ya minimal begitulah. Ya tentu yang nomor satu anak istri kita. Kalau kita bisa menambah kepada sepupu, keponakan, teman, tetangga, tentu walillahil hamd. Tapi tidak wajib. Dan itu kan berat. Berat seberat-beratnya. Ketika kita sekeluarga selamat dari syubhat dan bid'ah itu sudah berat. Apalagi menambah lagi, harus menambah lagi. Minimal kita selamatlah. Jangan sampai kita ikut mereka terkena syubhat. Wa ayyaruddu ala man khalafaha. Ini dia. Dan para ulama itu menolak, membantah siapapun yang menyelisihi akidah sahihah. Mau nggak mau harus. Siapa yang memulai coba? Ini istilah orang awam ya, yang mulai menjelek-jelekkan sesama muslim. Ini istilah mereka ya, kita pinjam istilah mereka lah. Yang pertama kali mulai menjelek-jelekkan sesama muslim, maksudnya menjelek-jelekkan itu memang jelek, dibilang sesat, dibilang dosa. Siapa? Padahal muslim. Siapa? Saya nggak tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian saudara kita yang tidak faham, mana ada akhlak Nabi seperti itu, menjelek-jelekkan sesama muslim. Justru Nabi yang pertama kali menjelek-jelekkan, maksudnya mengatakan yang jelek memang jelek, dan itu muslim. Dijelekkan oleh Nabi maksudnya dibilang itu jelek, itu sesat,
bahkan kasar sekali. Nabi apa? Anjing. Yang pertama kali bilang anjing neraka siapa? Nabi SAW. Kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka itu siapa? Muslim. Khawarij Muslim kan? Khawarij Muslim, belum kafir. Kalau sebagian Jahmiyah, Qadariyah, apalagi Ahmadiyah, iyalah sudah keluar dari Islam. Khawarij belum keluar dari Islam, berarti kan Muslim. Dikatakan anjing oleh Nabi SAW. Lalu gimana? Mau mengatakan ini ustadz-ustadz tidak mencontoh Nabi. Nabi nggak pernah menjelek-jelekkan sesama Muslim, kata siapa? Ya, ini bentar-bentar ini bid'ah, ini syirik, membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan. Nah, mereka nambah mengkafir-kafirkan, ini yang nggak benar. Ya. Kalau perbuatannya kafir, ya mengkafirkan sesama Muslim tidak, itu jauh dari manhaj salaf. Insyaallah Ustaz salaf dari yang kibar di negeri kita ini sampai yang mungkin baru lulus Libya, insyaallah sama, enggak akan mengkafirkan si A, si B, si C yang jelas Muslim. Mengkafirkan perbuatannya, ya. Yang mengatakan zina halal kafir, gitu kan? Ucapan bahwa zina itu halal, jilbab tidak wajib, ini ucapan kufur. Adakah ustaz-ustaz salaf yang mengkafirkan siapa itu yang katanya ahli tafsir itu? Enggak ada kan? Padahal beliau terang-terangan jilbab enggak wajib. Enggak ada yang mengkafirkan beliau, satu pun. Ya, kecuali Khawarij. Padahal beliau jelas mengatakan jilbab itu tidak wajib. Beliau punya penafsiran sendiri tentang Al-Ahzab 59 itu, An-Nur 30, 31, beliau punya penafsiran sendiri. Ya. Bahwa orang yang pakai jilbab sedang mengamalkan ayat itu, kalau nggak salah beliau mengatakan seperti itu ya. Tapi bukan satu-satunya pengamalan. Artinya kalau sopan, roknya agak panjang ya, bajunya longgar ya, walaupun rambut kelihatan, leher kelihatan, itu juga mengamalkan ayat itu. Itu kan? Illa ma dhahara minha. Illa ma dhahara minha ditafsirkan oleh si ahli tafsir ini, katanya yang biasa nampak sehari-hari. Yang biasa nampak sehari-hari ya nggak apa-apa. Kalau biasanya di masyarakat itu rambut terlihat, leher terlihat, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang biasa gitu. Kecuali nggak biasa ya. Lalu ke Papua gimana? Biasa pakai koteka, berarti halal begitu. Ya begitulah. Udah jelas ini ucapan kufur. Tapi adakah ustaz salaf? Nggak usah ustaz lah, para jamaah antum mengkafirkan orang ini? Nggak ada. Ya, si fulan telah kafir, nggak ada. Inilah manhaj salaf. Kalau Khawarij ya. Khawarij kan bukan salaf, salaf bukan Khawarij. Dan di negeri kita ini agak menjadi duri ya, karena secara penampilan, cara sholat, istilah-istilah yang mereka pakai oleh kaum Khawarij ini mirip dengan kita para salaf ya. Berjenggot, cingkrang, sholatnya rapot dan seterusnya sama. Ini agak menjadi duri, dikiranya kita dengan mereka sama, padahal jauh sejauh-jauhnya.
wa hadha min qadimiz zaman wal ulama muhtammuna bi amril aqidati. Dan ini sudah dari sejak dulu ya, bahwa perhatian terhadap akidah ini adalah perhatian terbesar nomor satu, sudah dari dulu ya, tentu dimulai dari Nabi alaihi salatu wassalam. 13 tahun beliau belum mengajarkan sholat, wudhu, adzan, qomat, tawaf, sa'i, jihad. 13 tahun. Apa yang beliau ajarkan 13 tahun pertama? Akidah, tauhid. Apalagi tentang riba, tentang haramnya dua harga dan seterusnya, belum ada sama sekali. Hampir semuanya itu ada di Madinah. 13 tahun pertama di Mekah hanya akidah. Maka perhatian para ulama dalam masalah ini ya. Maka firqah dolal itu disebut sebagai firqah dimulai dari kesalahan akidah, bukan kesalahan fikih. Apakah kesalahan terbesar Khawarij itu mengqadha salat, wanita-wanita haid mengqadha salat? Tidak. Itu kesalahan berikutnya, fikih kan. Kesalahan terbesar akidah mereka, keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Ini yang terbesar, yang menyebabkan mereka dikatakan oleh Nabi sebagai anjing-anjing penghuni neraka, kilabu ahlin nar. Fa'allafu fiha al-mu'allafat al-kathirah minal mutaqaddimin wa minal mutaakhirin. Akhirnya mereka menulis kitab yang bermacam-macam. Sebagai contoh tadi ya, ada akidah wasitiyah, ada akidah tohawiyah, Imam At-Tohawi, ada as-sunnah banyak sekali ya. Kitab akidah yang judulnya as-sunnah, selain Syarhus Sunnah dan Usulus Sunnah ya, banyak sekali. Ini yang tulis oleh putranya Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad kan Usulus Sunnah ya. Ada yang tulis oleh Al-Khalal, ada yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim ya, ada Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajiri dan lain-lain. Usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ini tebal sekali, Al-Imam Al-Lalikai ya. Kemudian kitab tauhid bukan cuman siapa yang antum tahu kitab tauhid? Siapa penulisnya? Kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman itu tidak, ternyata masih ada lagi ya. Ibnu Mundah juga menulis kitab At-Tauhid. Ibnu Huzaimah juga menulis kitab At-Tauhid. Semuanya sama, menerangkan tentang akidah sahihah, yang otomatis menerangkan yang batil juga. Tidak mungkin hanya menerangkan yang sahih saja, yang batil juga dibahas. Nah, kalau antum lihat dari taklim-taklim yang ada, insya Allah antum bisa tahu hanya salaf yang membahas firqah-firqah itu. Yang firqah-firqah itu tidak ya. Jahmiyah tidak peduli dengan Qadariyah, Qadariyah tidak peduli dengan Khawarij, Khawarij tidak peduli dengan Asy'ariyah. Yang peduli adalah Ahlus Sunnah. Semuanya dibahas. Khawarij dibahas, Qadariyah dibahas, Rafidhah dibahas, semuanya dibahas. Mereka tidak membahas kecuali diri mereka sendiri. Jadi nggak peduli selain mereka kayak apa, bukan urusan mereka, tidak dibahas. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.